Pada jemaah ini mudah-mudahan kita sehat dan walafiat. Dan semua kami umur kita terus kepada oleh kubur kita pada surat Fatihah. Mudah-mudahan oleh kubur kita dari segala dosanya dan diberikan kuburnya dan diberikan sebagai masya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Cara yang lain telah kajian pada pagi ini akan diisi oleh Ustaz Gubernur dan segalanya berhormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala dinal Islam yahdu wa la yudlu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala ayatun kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khalisan fatahlik lak. Wa qala ayatun man mata fi talabil ilmi fabanayna Allah bainal anbiya darajatan wahidatan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus yang Allah muliakan, para asatidz, para guru yang Allah rahmati, segenap jamaah salat subuh yang Allah cintai. Kita syukuri tentu nikmat iman, karena iman kita inilah yang insyaallah akan menghantarkan kita semua ke surganya Allah, tidak semiliar setriliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat akhir, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah khairul bariyah, mereka sebaik-baik makhluk. Jazaohum, balasan mereka atas iman dan amal solehnya itu, inda rabbihim, di sisi Allah nanti, jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berapa lama di surganya? Tidak sejuta triliun tahun, tidak semiliar triliun tahun, tapi kata Allah khalidina fiha abada, selama-lamanya. Alhamdulillah, kita hidupnya paling 60-70 ya. Umur ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi, umur umatku 60-70. Kalau yang lebih dari 70 bonus. Saya lihat ada nih kayaknya model lebih dari 70. Ada ya?
bonus. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah masih diberi nafas. 125.000 orang Indonesia nafasnya ditarik sama Allah, alias wafat. Penyebabnya, wasilahnya cuma atu, si COVID doang. Belum yang mati karena ginjal, jantung, stroke. Ini gara-gara si COVID aja 125.000. Ya, sebetulnya asbab penyebab mah apa aja, tapi yang paling inti mah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Emang udah kontraknya habis. Penyebab mah apa aja. Kadang-kadang ada sebabnya juga, napasnya habis. Pernah dengar nggak orang nggak kelihatan kedengeran apa-apa sakit mati, ada nggak? Ada. Maka kita bersyukur, alhamdulillah masih berdiri, masih bernapas, masih makan nasi uduk ya, masih makan rengginang segala macam. Kita bersyukur. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Makanya doanya Allahumma tawil umurana. Tapi harus wa ahsin a'malana. Lah ngapain panjang umur, amalnya orang semenggah bisa. Panjang umurnya penyawer mulu, lah kurang berkah. Panjang umur tapi berkah. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi ini yang mestinya kita pulang selonjor, duduk sebentar di masjid ya. Apa Allah membiarkan kita duduk di masjid seperti ini? Kagak. Penghargaan Allah dahsyatnya luar biasa, Pak. Satu antara lain hadis riwayat Imam Tirmizi. Mungkin orang sini udah hafal semua ya. Man, siapa orang kharaja, keluar min baitihi, dari rumahnya, dari kediamannya, itolabil ilmi, lalu dia hadir di majelis seperti ini, bahwa maka dia di mata Allah fisabilillah hatta yarji, dia sedang berjihad sampai nanti pulang. Jadi duduk sebentar kita 1 jam kurang lebih, malaikat udah nyatet, Pak, tenang, sempurna lagi, dapat pahala jihad ilmu. Bayangin, itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Nah makanya kenapa para sahabat dulu kalau ngaji itu rebutan, kayak rebutan emas. Ada nggak ya di kita ngaji rebutan gitu? Ada nggak kira-kira? Pokoknya gua duluan. Ada kali ya di sinetron nah ya. Jamaah yang saya muliakan. Dan yang kedua, tadi dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah juga menjamin, apa kata Nabi? Kun, jadilah aliman, orang alim. Ustaz kagak bisa jadi orang alim. Au mustamian, ya udah. Au apa namanya? Muta'alliman, ya udah. Kalau kagak bisa jadi orang alim, mau belajar. Belajar ribet Ustaz, sibuk, ya sudah. Au mustamian, dengerin di rumah juga kalau ada yang ngaji. Dengerin juga nggak sempat, ya sudah. Au muhibban, demen sama ilmu, sama ahli ilmu, sama ustaz demen dah. Wala takun khamisan, jangan jadi golongan kelima. Apa kata Nabi? Fatahliklah, ente gurunya bisa setan. Kebanyakan dijadikan murid sama setan ente dalam hidupnya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesesatan karena mau hadir di majelis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga memberikan apresiasi, penghargaan buat kita yang mengaji. Apa kata Nabi? May yuridillahu bi khaira fayufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah baik dalam hidupnya, fayufaqihu fiddin, maka dia dipahamkan oleh Allah dalam urusan agama, sehingga agamanya itu membimbing dia lurus. Kita kan hidup di zaman fitnah ya Pak. Fitnahnya udah macam-macam dah. Kalau kita tidak dibimbing oleh Allah, ribet urusan. Maka orang yang mau ngaji, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia dalam urusan agama, sehingga kemudian agamanya menjadi kompas, agamanya nuntun.
Ya andai pun belok-belok, balik lagi dah, jejak lagi, kira-kira begitu kalau orang paham agama mah. Ya. Kemudian berikutnya juga Rasulullah SAW memberikan penghargaan bagi kita yang mau hadir seperti ini. Sebagaimana tadi saya bacakan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari majelis-majelis ilmu di dunia ini, maka Allah akan mudahkan nanti jalan menuju surga. Maksudnya apa? Orang yang senang ngaji surganya dekat, kira-kira begitu. Lah orang pahala ngaji sekali aja jihad ilmu, lo bagaimana kalau ngajinya terus rusak? Luar biasa. Maka mudah-mudahan selepas tadi kita ngaji nanti, Allah sudah mencatatkan dengan sempurna pahala-pahala tersebut buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah ada pertanyaan dari seseorang, Ustaz, ilok ya, ilok bahasa sini bukan? Sama ya, saya di Julupang juga ilok, lokan. Orang katanya kena COVID mati syahid. Ada yang nanya begitu? Ya namanya orang mau nanya ya apa aja kan boleh ya. Saya jawab, iya benar. Dalilnya apa Ustaz? Pakai minta dalil. Orang ngasih rengginang sama Ustaz ya, minta dalil. Ya udah ada dalilnya mah. Nah ini saya sampaikan nih jawabannya. Jadi fitasawuril Islam, dalam perspektif Islam, mati itu ada 7 macam, Pak. Ada berapa? 7 macam. Yang pertama, ada orang yang mati syahid dunia akhirat. Dunia akhirat. Ini tingkatan kematian yang paling top markotop, yang paling tinggi, yang paling mulia. Orang yang mendapatkan gelar dan predikat mati yang pertama ini luar biasa, derajatnya luar biasa. Ya. Siapa mereka? Adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik yang memerangi agama dan memerangi kita umat Islam, maju di medan perang. Ya. Jadi syaratnya apa? 1, kita diperangi. 2, musuhnya kudu orang kafir. Ya kalau ngebom di sini di Pondok Serut, Bojong Kenyot, ya, yang mati si Miun, si Mian, ya, itu bukan musuh Islam. Mereka justru harus dilindungi. Tapi yang dimaksud dengan mati syahid adalah orang yang menerjang di medan perang melawan orang kafir, orang musyrik yang memerangi kita umat Islam, meninggal syahid dunia akhirat. Cuman di Indonesia nggak ada perang, belum ada ya. Waktu zaman Belanda mah ada, yang ada di Palestina itu ada. Nah, apa keistimewaan orang yang mati seperti ini? 1, di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jangan kalian katakan orang yang berjihad itu mati, padahal mereka sebenarnya hidup, walakin la tashkurun. Tapi kamu yang di dunia nggak bisa ngerasain bagaimana mereka hidup karena alamnya udah beda. Saya baca tafsir, kok bisa begini ya? Saya baca tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Jadi itu di peristiwa perang Uhud, Pak. Kan ada 70 sahabat yang wafat. Di antara 70 itu antara lain adalah paman dan Rasulullah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ada seorang pemuda yang ganteng luar biasa, yang kaya raya, tapi dia mau meninggalkan kekayaannya karena Allah, Mus'ab bin Umair. Kemudian ada Abdullah bin Jahsy dan 70 sahabat yang lain wafat perang Uhud.
Nah, disebutkan dalam tafsir itu, ternyata ruhnya mereka itu tetap hidup. Allah letakkan di burung ya, yang temboloknya itu berwarna hijau, dan itu lebih luas dari langit dari bumi kita. Jadi ditempatkan di tempat yang amat sangat indah, luar biasa. Kalau hotel mah hotel kelas berapa. Dan mereka semua diberikan rezeki yang luar biasa yang belum pernah mereka rasakan di dunia. Di burung-burung ini bebas masuk keluar surga. Ya jadi sudah masuk surga sebetulnya, cuman ibaratnya belum dapat KTP aja karena belum kiamat. Ya kan? Kan belum kiamat, belum definitif kira-kira begitu. Tapi udah bebas masuk. Sehingga suatu hari mereka itu lagi pada ngobrol begini, ya. Lalu ditanya sama Allah, wahai hamba-hambaku yang sudah wafat karena berperang, berjihad karena Allah, kira-kira apa yang kalian rasakan? Mereka menjawab, ya Allah, benar, kami sekarang merasakan kenikmatan la ainun ra'at yang belum pernah waktu di dunia kami lihat, wala udunun samiyat yang belum pernah waktu di dunia saya mendengar, wala khatara ala qalbil bashar yang waktu di dunia saya belum pernah membayangkan sekalipun. Jadi kalian puas, maha suci Engkau ya Allah, kami luar biasa nikmatnya di sini. Dikirakan kita mati di sana lagi apa gitu ya, nikmatnya luar biasa. Lalu Allah nanya lagi, kira-kira kalau mau minta, kalian minta apa tuh? Jawabnya begini Pak, ya Allah, kalau boleh kami minta begini dah, tolong sampaikan ayat tadi, wala takunu lima yuktalu bisabillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Sampaikan kepada saudara-saudara saya yang masih hidup, sampaikan kepada mereka agar mereka berjihad sehingga mereka bisa merasakan yang kami rasakan. Oh, jadi yang di dunia setelah perang Uhud kan pada di masjid pada ngobrol, diobrolin yang di surga ini. Ini Bang Hamzah, Pak Hamzah lagi ngapain ya? Biasanya kita ngobrol begini gitu kan. Mushab lagi ngapain ya? Di sono juga ngobrolin kita di sini. Kata mereka, sampaikan ke mereka biar mereka berjihad agar merasakan apa yang kami rasakan. Luar biasa. Ini kematian syahid dunia akhirat. Satu. Yang kedua, apa istimewanya orang mati syahid dunia akhirat? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, saya baca terjemahnya aja. Nabi mengatakan begini, bersabda, kujaminkan 6 hal bagi orang yang berperang di jalan Allah lalu wafat syahid dunia akhirat. Apa saja? 1. Sebelum darahnya tumpah di bumi sudah dimaafkan semua dosa-dosanya. Mantap kan? Mantap. Orang mati syahid itu. 2. Dia diberi mahkota yang mahkotanya itu asmanu minad dunya wa fiha. Matanya saja lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Berapa dong dunia Pak harganya? Gak usah dunia dan teater itu kira-kira sama kompor-kompornya kira-kira berapa direken? Udah ya. Teater ini aja dah, musim teater banyak-banyak sini bae udah. Itu udah mahalnya bukan main. Yang ketiga, Allah memberikan fasilitas, ya, boleh memberikan syafaat ila sab'ina ailatihi. Jadi bisa menolong 70 keluarganya. Yang mati satu nih, ya, anaknya. Tapi dia bisa menolong bapaknya, emaknya, engkongnya, nyainya, buyutnya, cicitnya, canggahnya, sampai 70 akar. Dengan catatan keluarganya melaksanakan rukun Islam sama rukun iman. Nah, tapi kalau yang bangor mah orang keduman. Jadi syaratnya itu bisa nolong. Maksudnya nolong itu apa? Ya bisa meminta kepada Allah untuk diringankan dosanya, terutama bapak emaknya tuh yang didik dia. Beruntungnya luar biasa. Kalau ada bapak emak anaknya mati syahid, udah. Walaupun ya bapak emaknya rada-rada gak getap amat ya ibaratnya gitu, tapi dia punya luar dasarnya luar biasa. Yang keempat, orang-orang mati dihisab
yang ini nggak pakai dihisab. Tahu dong Pak, kenapa ada hadis bunyinya begini, orang miskin yang sabar dan soleh masuk surga 500.000 tahun daripada orang kaya yang biasa-biasa aja, yang kagak loman, kagak dermawan. Orang miskin tuh ya, tapi jangan jadi orang miskin ya, rada-rada pahit ya jadi orang miskin ya, dikalahin mulu gitu. Bansos orang bedungan bisa melongo kayak kapal kedua jadi lukismin ya, orang diperhatiin kan gitu ya, tapi bukan di teater. Kampung saya di Jelupang kono enggak kayak enak gitu orang miskin. Tapi dalam urusan akhirat orang miskin 500.000 tahun lebih dulu masuk surga. Emang ngapa bisa begitu? Ya iya, ya orang apa yang mau dihisab orang miskin, asal dia rajin rukun Islam bagaimana kerja itu udah mantep ya. Kalau kita ke Indomaret Pak, kalau kita cuma beli pulpen sebiji doang kan enak, ininya apa, transaksi di kasirnya cepet. Beli apa pulpen berapa, satu langsung tekan selesai. Lo coba kalau belanjaan kita sekeranjang, itu ibaratnya begitu. Orang kaya kan ibaratnya sekeranjang, lah di kasirnya lama, kadang salah ngetik kasirnya ya, kadang-kadang juga sungsang apaan dulu, pokoknya ribet dah urusan. Yang miskin ya pulpen atuh, udah dah kenal, gampangnya begitu. Asal miskin tapi sabar ya, jangan ke Gunung Kawi ya. Kalau miskin ke Gunung Kawi ya sama baik, belangsak juga. Jadi dia tidak dihisab. Kemudian yang kelima, orang yang mati syahid itu ketika mau meninggal, ketika syakaratul maut, itu sudah langsung diperlihatkan indahnya surga. Kayaknya kalau orang mati syahid rata-rata kalau meninggal pada senyum, pada ketawa, senyum, gembira. Ada begini gitu kan. Jadi gini gampang Pak. Salah satu nyiriin orang baik, kalau wajahnya habis dicabut ruhnya senyum baik orang, insya Allah baik. Karena ketika dicabut dia tidak terlalu sakit, malah bahagia. Tapi kalau mohon maaf, ada orang habis mati cabut mukanya rada demam, mana melek lagi, itu udah repot dah urusannya begitu tuh. Ya. Nah, kemudian ini yang paling penting, orang yang mati syahid itu yang keenam, itu ditungguin wanita surga kagak satu Pak, ya kagak 4. Kalau di dunia kan bolehnya cuma 4 ya. Itu juga kita udah segala apa kita modalin ya, harus kita sanggup itu juga. Di surga yang mati syahid ditungguin 72 wanita surga. Wanita surga Pak, bukan wanita jelupang. Apa sih ciri-ciri wanita surga? Satu, ya kata Nabi, kalau wanita surga meludah ke bumi, lalu buminya dibawa, ludahnya ke bawah angin, lalu kena laut, 7 lautan yang asin bisa jadi manis madu Pak, kena ludahnya wanita surga. Bagaimana bayanginnya ini ya? Ludahnya bikin 7 lautan jadi seperti madu. Udah nggak bisa dibayangin ya, jadi kalau bisa bayangin dah, ya nggak bisa dibayangin. Bahkan disebutkan kalau ada wanita surga jatuh di bumi, terus ini laki-laki lagi pada kayak gini nih, duduk umpamanya jatuh di sini nih ya, jatuh di sini umpamanya nih, mohon maaf, semua laki-laki pingsan. Memang apa Ustaz? Saking gak kuat melihat jelita cantik. Kira-kira yang pingsan duluan siapa nih? Aja pas saya duluan. Lah siapa kagak lah, kalau saya pingsan siapa yang ngajar? Bapak-bapak duluan pingsan. Saking gak nahannya. Lah orang zaman Nabi Yusuf aja ada perempuan ngiris tangannya, saking gak nahan lihat kegantengan Nabi Yusuf, apalagi ini surga. Luar biasa nggak Pak? Pengen mah yang dapat kayak gitu? Mati dulu. Lah iloh di sini ada wanita surga, dalam juga dunia. Nah jadi tingkatan kematian yang paling tinggi adalah mati dunia dan akhirat, syahid dunia dan akhirat.
Jadi nanti kalau umpama kata Belanda datang lagi, Pak, siap kita, berani Pak ya. Pakai aku, ayo maju ya udah. Tapi kalau datang kemari Belandanya, kira-kira Belanda datang nggak kemari lagi ya? Hah? Agak berani sama orang teater dah. Mau disembur dia, mau kiriun, nggak berani. Ya mohon maaf Pak, walaupun orang Indonesia mah walaupun kecil-kecil ya. Kecil-kecil senjatanya nggak hebat-hebat amat, tapi kalau udah bilang kiai jihad, jangan kata Meriam Belina aja lawan, betul kagak? Iya. Yang kedua, tingkatan kematian dalam Islam yang tertinggi adalah syahid akhirat. Nah ini jawaban tadi yang nanya apa yang kena COVID itu syahid apa kagak? Yang jawab bukan saya, yang jawab Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Rasul menyebutkan begini, asyuhada'u khamsah, kata Nabi, orang mati syahid itu ada 5. Pertama, al-mad'u, orang yang mati disebabkan oleh taun, yaitu virus atau bakteri yang mewabah. Nah, COVID virus bukan, mewabah bukan, sedunia kan. Jadi kalau ada yang kena si COVID, dia nggak pengen kena tapi kena, udah jaga protokol kesehatan, kena juga, udah berdoa biar nggak kena juga, berobat sampai ke dokter spesialis macam-macam, tapi mati juga. Syahid akhirat. Apa sih bedanya syahid yang pertama tadi sama yang kedua? Bedanya ya derajatnya satu tingkat di bawah yang syahid dunia akhirat. Yang kedua, kalau syahid dunia akhirat mah nggak usah dimandiin, yang ini mah tetap dimandiin. Itu bedanya. Jadi jamaah yang saya muliakan, orang yang terkena penyakit wabah tidak hanya si COVID, demam berdarah, malaria, chikungunya, kemudian SARS, apalagi itu, pokoknya penyakit-penyakit yang wabah. Sumpama ada orang beriman kena nih, dia berikhtiar, berobat, berdoa, tapi wafat juga, mati sakit. Nah, sekarang udah dengar begini, kira-kira pengen nggak kena penyakit itu, kena virus wabah? Kira-kira pengen nggak? Oh gak aman. Ya tetap aja kita tidak boleh minta sakit, kita tetap mintanya wasofih ajzadana, sehatkan jasad kami Allah. Ya tapi kan kalau Allah udah takdirin, emang kalau udah catat, emang itu yang 125.000, emang nggak dicatat dulu sama Allah? Dicatat Pak. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi ini, Allah sudah nyatet yang bakal mati tahun 2020, si Miun, si Mian, si Udin, si Plaun, macam udah catat semuanya. Udah ada catatannya. Termasuk kita yang alhamdulillah masih sehat, ada catatannya juga. Nanti matinya tahu ketiban tahu kali kita ada ya. Ada semua catatannya. Jadi jemaah yang saya muliakan, mati syahid akhirat itu adalah karena penyakit yang mewabah, al-mad'u. Ya. Yang kedua, wal mabtun, kata Nabi. Ada orang teater dapat ujian Allah penyakit perut atau di sekitar perut. Mencret Pak, sehari ke kamar kecil sampai 25 kali. Kira-kira apain tuh ya? Mencret, dehidrasi habis cairannya meninggal. Ada. Atau penyakit di sekitar perut. Ini kan perut organ-organ vital nih Pak ya. Ada ginjal, ada liver, ada pankreas, ada usus 12 jari, ada yang namanya limpa ya, ada yang namanya jantung. Salah satu organ ini ada yang diuji Allah, penyebabnya mah apa aja dah ya. Misalnya kalau jantung akibat dari pembuluh darah yang mampet akibat dari kebanyakan kolesterol. Karena kalau makan sop kambing diuyup sampai 6 kali, kena misalnya, meninggal. Ya sudah berikhtiar, berobat, bahkan operasi, tapi meninggal juga, insya Allah syahid. Sekitar perutnya.
Tapi sekali lagi jangan minta juga, kagak boleh. Kemudian yang ketiga, wal gharik. Apa itu wal gharik? Orang beriman meninggal tenggelam, itu syahid. Syaratnya dua, ketika tenggelam dalam keadaan tidak bermaksiat. Yang kedua, niatnya ketika pergi sebelum tenggelam juga niat ibadah. Kalau boleh saya gambarin begini gampangnya, ada seorang laki-laki teater pergi ke Malaysia, umpama ya, tujuannya nyari nafkah. Emang lagi susah ya, punya ada kesempatan ya ke sono. Tujuannya nafkah, bener orangnya, sholatnya dijaga, kapalnya tenggelam sebelum nyampe Malaysia. Nah yang begini itu mati syahid akhirat. Tapi kalau misalnya di kapal pesiar lagi nonton strip, apa itu yang wanita yang joget telanjang apa namanya, lalu kita mati kesetrum listrik lagi di situ, lagi nonton biduan, nah ini nggak masuk, buru-buru sakit ya kalian. Makanya hati-hati ini mendoya nyawer, takut-takut kesetrum listrik siapa ya. Orang cater mas soleh-soleh semuanya, insyaallah, amin. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang syahid akhirat itu? Adalah sohibul hadmi, orang Islam meninggal mendadak ketimpa benda berat. Dengan catatan sama, ketika ketimpa itu dalam keadaan tidak bermaksiat. Umpamanya yang kena gempa, kan ada kan? Atau mungkin di sini ada yang lagi jalan di jalan depan tuh kan ya, jalan depan udah minggir, ada truk muatan peniti, ketiban peniti bapak, satu kontainer tapi penitinya, paham tuh? Meninggal itu saya. Nah yang kelima kata Nabi, fisabilillah, semua orang Islam yang bersungguh-sungguh di jalan Allah melalui apa saja, dengan niat lillahi kalimatillah, niatnya meninggikan kalimat Allah, itu dia mati syahid kalau meninggal. Contoh yang paling gampang, ngurusin masjid, Pak Haji DKM ya, jadi komar kan ngurusin masjid puyeng Pak ya. Waduh, apalagi bendahara tuh, ada nggak bendahara di sini? Ngitungin duit Pak ya, duit masjid. Kertaris juga nulis, kalau ada acara sibuk. Tapi nggak usah khawatir, kalau niatnya lurus benar karena Allah, itu artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah, meninggal syahid. Di semua hal, bapak ngurusin apa aja, ngurusin panti asuhan, niatnya karena Allah, syahid. Ngurusin misalnya BMT, keuangan syariah Islam, meninggal syahid. Bahkan orang yang berpolitik Islam, kalau berpolitiknya cara Islam, niatnya karena Allah, meninggikan kalimat Allah, mati syahid. Bahkan begitu. Bahkan orang berbudaya, berkesenian Islam, niatnya karena Allah untuk meninggikan kalimat Allah melalui seni, itu mati syahid. Seperti nasyid Raihan. Bapak kenal nggak nasyid Raihan Pak? Dari mana itu Raihan Pak? Malaysia. Saya ingat syairnya begini, Tuhan dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Waduh, saya senang banget lagi. Maksudnya, ya Allah, dosa saya bergunung-gunung ya Allah, tapi saya yakin ampunanku lebih luas dari langit. Itu namanya nasyid ya. Jadi dia melakukan lagu, tapi lagunya isinya adalah supaya orang pada sadar. Cuman yang masih bingung ini Cing Haji Oma. Kalau syairnya mah, tawar kotok isinya. Hai manusia, nggak usah Pak, usah tetet-tetet, ini masjid ya. Hormati
malu gitu ya, cakep nggak? Cuman kata ulama ada sayangnya doang. Apa sayangnya? Yang di belakang joget itu doang sebenarnya. Bapak tahu kan kalau lagi show oma, kalau saya sering melihat tahun 91 saya waktu belum ada Tangsel, belum ada kota, malah masih Kabupaten Tangerang, itu ada Pak Fauzi namanya, wakil ketua DPRD Tangerang, itu ulang tahun ya, kebetulan saya ada yang ngajak, negla banget saya lihat Oma, LP, wah pokoknya yang top. Nah saya perhatikan, jadi kalau Bang Menci Oma kalau lagi nyanyi sama ininya grup sonetanya itu di belakangnya ada yang ngiringin perempuan-perempuan. Cuman perempuan-perempuan cakep-cakep bener Pak. Lah saya aja yang guru ngaji, cakep juga ya. Lah sama jujur baik, cakep. Lah mohon maaf Pak, orang perempuan cakep jangan kata joget, betul nggak Pak Ji? Lewat be. Ini umpamanya ada perempuan cakep lewat, saya kira nggak ada yang melihat saya. Betul Pak Ji? Dihiroin saya. Apalagi joget. Makanya yang melihat show-nya Oma tidak semua pengen dengar lagunya, tapi pengen lihat soneta femina. Ini cakep-cakep. Itu doang sayangnya. Kecuali kalau yang joget, yang iringin nenek-nenek umur 90 tahun yang rada pesing tuh. Nah itu sih. Tapi mana ada yang datang ya, otak koramat nonton Oma. Nenek-nenek udah 90 tahun. Jadi kalau Cing Oma masih 50-50 dah ya. Tapi kalau tadi nasyid Rehan betul-betul luar biasa. Memang dia berkesenian hanya untuk Allah. Nah ini kalau mereka mati saya. Nah kemudian di hadis yang lain ditambahin 3 orang mati syahid akhirat itu. Siapa? Kasbul halali. Laki-laki yang pagi-pagi cari nafkah niatnya untuk menafkahi anak sama bininya. Itu kalau mati Pak, mati syahid. Jadi bapak kalau keluar rumah di sini kerjanya pada di mana rata-rata ini, Pak Haji? Kantor mana? Oh gitu ya, ya dah. Kantornya masing-masing kata Pak Haji. Iya masing-masing dah ya. Dan ngetan ada yang ngulon ya, ngalor ada yang ngidul. Nah ketika kita mau berangkat, Pak kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah saya niat kerja cari nafkah untuk anak istri. Sejak itu Allah catetin sempurna bahwa dia sedang berjihad. Kalau meninggal mati syahid laki-laki itu. Ustaz tapi ini kan saya udah kenal lama sama Bang Anu nih. Pas saya banget. Hah? Iya. Jadi waktu anak saya sekolah di sini Pak, dia di sini. Nah saya kan dulu sekolah di SD sini nih, Auladi. Saya suka mampir beli sayur sama abang ini. Iya, pinggir sana pinggir jalan, emangnya. Nah, ya abang sama, di tukang sayur, niatnya karena Allah, mati syahid, sedang berjihad cari nafkah. Ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, siapa lagi orang yang mati syahid akhirat? Perempuan yang ngelahirin anaknya dari suami yang sah, wes bablas. Anaknya mah hidup, emaknya wafat. Kayak anggota DPR dari Sumatera Selatan sekarang ya, ada yang tahu nggak nih di TV? TV-nya nyala nggak Pak? Oh TV-nya orang nyala, akinya habis ya nggak tahu dah. Ada anggota DPR dari Sumatera Selatan, anaknya gubernur balik, perempuan ngelahirin anak kembar, dia hanya meninggal, mati syahid. Bagaimana Ustadz kalau lahirnya itu, bayinya itu hasil dari sistem kreditan atau kreditan Pak? Maksudnya nikahnya bulan Maret, lahirnya bulan Mei. Ada nggak kira-kira kayak gitu modelnya? Ada di Julupang ada satu mah kayaknya. Sini mah mirip kali. Lah kawinnya bulan Maret, lu baru juga bulan apa? Udah lahiran, getah amat. Yang kayak gini kagak masuk. Tapi wanita baik-baik ya, yang punya suami baik-baik, dia melahirkan nikah. Berikutnya siapa lagi yang mati syahid akhirat? Harisul usratihi wa malihi. Seorang laki-laki
yang mempertahankan kehormatan dirinya dan hartanya dari kezaliman orang lain meninggal mati syahid. Misalnya saya bininya diganggu sama tukang ojek umpama kata, lah saya negor, bang, itu bini saya yang main pegang baik, galakkan dia pak, lah saya disentak sama dia, apaan lu? Waduh, gimana ini? Lah terpaksa dah, dia keluar Cimande, lah kita keluar Cikokol, Cimone, segala apa keluarin, berantem saya sama tukang ojek tadi, mati saya. Malah kalau ada laki bininya digangguin diem baik, bang, lagi boncengan gue sama bang Mion, ini abang, biarin lah, berarti bini gue laku, bujuk gue bini gue lah emang tape laku. Bini laki yang kayak gini namanya dayus, jangan kata surga, bau surga aja gak dapat kalau kayak gitu modelnya. Atau anak gadisnya, nih mohon maaf ya, ini saya lagi nggak ngomongin bukan orang teater ini suka salah kaprah nih. Malam minggu si Udin datang, cukup pakai motor minjem lagi, datang ke rumah Pak Haji. Haji siapa namanya yang enak ya? Haji yang nggak ada di sini siapa Haji? Haji Imron ada nggak di sini? Ya ada Haji Imron ya. Nggak ada di sini. Kata si Udin, Pak Haji ya, si Tuti ada lagi selonjornya di balik. Siapa lu? Udin. Mau ngapain? Ngajak Tuti Pak Haji, anak Pak Haji. Mau bawa kemana? Bawa ke wetan katanya. Ya udah sudah bawa. Jangan lupa pulangnya bawa martabak ya. Ini salah kaprah. Laki bini, perempuan laki kalau belum ijab kabul haram hukumnya. Apalagi orang zaman sekarang pacarannya kan kedongsakan gak karuan ya Pak ya. Dia pertama mah dibawa ke taman kota. Abang masih muda cengengesan gue ngerasain kayaknya ini. Pertama mah deket-deket doang. Taman kota. Lama-lama deket Ijun lagi, rada jauhan lagi sono ke situ Gintung. Lama-lama ke sono ke Ciawi. Pakai alasan hujan yang gede katanya, nginep bayar Pak. Ya boleh dah daripada jalan lah. Bocah lanang sama bocah wadon umur masih 19 20 tidur bareng, kira-kira bagaimana Pak? Pak Haji aja masih nyetrum, tidur berdua, lah bocah, rumahnya kan tinggi benar. Akhirnya pulang terus itu dia masuk angin. Kata bapaknya, lu ngapa lu? Sembuhkan baik. Tahu nih Pak, masuk angin kali ya. Begitu dicek sama dokter, katanya kagak masuk angin, masuk apa ya? Kata setan, masuk apa lu? Bilang aja ini suka terjadi, makanya mohon maaf nih Pak Haji ya, kalau anak perawan kita ada yang minta misalnya jalan-jalan kagak boleh, bilangnya begini, Din, Bapak bukan gak boleh, tapi kalau Bapak bolehin sejak kamu pergi dari sini Bapak dicatat dosanya luar biasa sebagai Bapak, karena kamu belum sah, karena kamu masih statusnya haram. Kalau kamu mau, kamu kesini datang, lamar si Tuti, halalin nikahin. Lu mau kedungsakan kayak apa baik, biar kata ada geledek juga lu antem baik, kita gagah-gagahin. Sepakat nggak Bang? Ada goroh baik si abang ini. Saya juga pernah muda. Tapi ini memang udah susah, ini dibenerinnya udah babalin, ini ribet urusannya dah. Dan kalau Ustadz bilang begini, bilang Ustadz apaan? Kalau tamat, kan gitu ya. Ustadz bikin apa ya kagak enaknya dah. Kita Ustadz kolot. Lah kan Ustadz ngomong agama, kagak ngomong apa-apa. Baik, jamaah yang saya muliakan, udah habis waktunya ya. Iya, waktunya udah habis. Jadi baru 2 poin ya. Apa itu tadi? 7 kematian dalam Islam, baru mati syahid dunia akhirat, sama mati syahid yang 5 insya Allah kita sambungin di waktu dan gelombang yang sama ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya panjang. Mari kita tutup dengan doa. Atau ada pertanyaan? Gak ada ya, pas ya, udah jelas dah ya. Ya udah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur ibu bapak kami ya Allah. Panjangkan umur anak-anak cucu kami ya Allah. Panjangkan umur adik, kakak, saudara-saudara kami. Wasahih ajzadana, sehatkan kami semua ya Allah, lahir dan batin ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabbit aqdamana, kokohkan tauhid, iman, akidah kami ya Allah. Wasi arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang berkah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa anisyarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami di dunia hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang hasanah. Wa qina adzabannar, hindarkan kami, jauhkan kami ya Allah dari terpercik api neraka yang tidak sanggup kami pikul panas. Wassallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.